teman-temannya ini ngerjain dia. Jadi pas dia berdiri, pas dia duduk lagi, digeser bangkunya, jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua yang baru datang di channel aku, selamat datang. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, semoga kalian selalu diberikan rezeki yang berlimpah, bahagia selalu, dan dilindungi oleh COVID-19. Jadi kalian selalu stay safe di rumah ya guys. Kalau kalian gak terlalu penting-penting banget buat keluar rumah, pokoknya stay safe dan jaga kesehatan, jaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kini aku berkesempatan menceritakan sebuah kisah dari seorang bernama Bella. Sebelumnya kita akan memberikan informasi terlebih dahulu mengenai perundungan atau bullying. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, maupun sosial di dunia nyata, baik di dunia maya juga. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, tertekan, baik dilakukan oleh perorangan atau kelompok. KPAI mencatat, dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, kurang lebih ada sekitar 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk bullying, baik di pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473. Laporan dan trennya terus meningkat. Waktu itu, Bella mendapatkan kabar bahwa ayahnya mendapatkan tugas dinas keluar Pulau X. Jadi waktu itu, Bella telah menginjak pendidikan kelas 3 SD. Karena itu, ia harus pindah keluar Pulau Y. Nah, di Pulau Y ini, sebenarnya di Pulau X sebelumnya, sekolahnya dia itu selalu bagus. Bella ini selalu mendapatkan peringkat-peringkat dan selalu mendapatkan nilai bagus di sekolahnya. Jadi pas dia keluar pulau dari Pulau X, dia merasakan ketakutan. Apakah aku bisa mendapatkan nilai bagus juga seperti di Pulau X atau enggak? Atau dia pokoknya bingung deh. Nah, pas di hari H-nya, hari pertamanya Bella ke sekolah, Bella ini datang ke sekolah dan mengobservasi tentang gimana sih nih belajarnya. Ternyata Bella ini mempunyai keunggulan di dalam pembelajaran ini. Jadi dia tuh cepet tanggap dan cepet ngerti banget soal pembelajaran, apalagi mengenai bidang matematika. Dia tuh suka banget sama matematika. Nah, pas dilihat Pulau Y ini, di sekolahnya ternyata masih banyak teman-temannya yang masih belum bisa tambah-tambahan, misal perkalian gitu. Jadi dia merasa, oh ada kesempatan nih, oh gue ngerasa, oh gue punya keunggulan di sini, kayaknya gue bisa nih ngambil celah buat bisa dapat peringkat. Dan ternyata bener, Bella seorang anak baru, seorang pindahan dari Pulau X ke Pulau Y, tiba-tiba datang biar nilainya bagus, dapetin peringkat di lingkungan baru. Seharusnya orang yang pintar, orang yang yang tahu tempatnya di mana, lingkungan barunya di mana, yang bisa menganalisis secepat itu, seharusnya mendapatkan support baik ya dari lingkungannya. Ternyata enggak. Di lingkungan barunya dia nggak bisa diterima. Dia nggak diterima 180 derajat berbalik. Jadi dia mendapatkan hinaan, cacian, fitnah dari teman-temannya. Ya mungkin hampir setiap hari. Karena sebenarnya lebih banyak yang benci sama dia tuh cowok. Kebanyakan cowok-cowok yang benci sama dia. Entah kenapa mereka menganggap bahwa Bella bisa mendapatkan rank
1, mendapatkan juara di kelas, itu karena ayahnya sebagai guru. Padahal kalian inget gak kalau ayahnya ini guru SMP? Jadi kayak gak nyambung gitu loh, kayak alibi banget. Dia kan masih SD, kok disangkutin sama ayahnya yang SMP. Kalian tahu gak sih perbedaan dari sistem pembelajaran di Pulau X dengan Pulau Y? Jadi di Pulau X itu sebelum pindah, Bella ini memang mempunyai semua peralatan, alat tulis kayak pewarna ada, terus buku disampulin, pokoknya ya lengkap deh, pokoknya semuanya lengkap. Nah, kalau di Pulau Y itu mereka enggak, jadi kayak cuman bawa pensil aja, buku 1 sama penggaris 1, udah. Jadi pas Bella ini pindah ke sebuah sekolahnya itu, pas dia keluarin barang-barangnya, itu tuh banyak banget yang lihat, banyak banget. So banget sih, so disiplin lu, so banget lu sombong gitu. Padahal sebenarnya cuman perbedaan antara sistem kedisiplinan di sebuah sekolah. Semua yang Bella terima, semuanya dia terima dengan ikhlas. Dia mencoba untuk diam, dia tidak mau berbicara, dia tidak mau untuk membela, karena dia merasa bahwa dia tidak ada teman. Memang Bella selama dari kedatangannya di pulau itu, sekolah di pulau itu tidak mendapatkan respon baik dari lingkungannya. Jadi semenjak dia kelas 3 SD sampai dia kelas 6 SD, Bella tetap mendapatkan bullying dari teman-temannya, tidak mendapatkan teman, bahkan dikucilkan oleh lingkungan sekolahnya. Bahkan Bella ini mendapatkan perlakuan bullying secara fisik. Udah mendapatkan bullying secara mental juga kena, fisik juga kena. Jadi waktu itu Bella ini lagi di pinggir lapangan. Nah, teman-temannya tuh, mereka tuh lagi pada ngumpul di lapangan. Jadi anak-anak cowoknya itu lagi pada main bola. Nah, si Bella nih lagi deket lapangan, mungkin lagi jalan ya, atau lagi duduk, pokoknya di sekitar lapangannya. Nah, Bella nih disengajain sama temen-temennya. Jadi mereka tuh nendang bola, sengajain kenain si Bella. Dan akhirnya udah sering banget Bella ini dapetin tindasan kayak gitu. Jadi temennya main bola, sengajain kena ke Bella terus gitu. Ya, selain itu Bella ini mendapatkan perlakuan fisik. Jadi pas dia duduk di kelas, dia lagi belajar, dia lagi bikin, entah lagi bikin apa di dalam buku tulisnya, teman-temannya ini ngerjain dia. Jadi pas dia berdiri, pas dia duduk lagi, digeser bangkunya, jatuh. Pas jatuh, palanya ini kena bagian kayak naruh kakinya itu di meja. Jadi tuh palanya itu kena sama lantai, terus sama kena yang buat tempat injekan kaki itu loh guys. Pokoknya kena mejanya itu. Jadi tuh dia nggak ngerti lagi sih, masih kecil, masih SD, udah dibully secara kayak gitu, udah mati-matian dia buat sabar. Dan akhirnya dia nggak tahan, dia akhirnya ngadu sama orang tuanya. Sebenarnya dari pihak sekolah pun udah tahu, cuman miris banget sih ini, cuman menganggap bahwa
itu hal sepele, bercanda. Ya gitu. Aku nggak bisa nyebutin sekolahnya, aku juga nggak bisa nyebutin pulaunya karena ini sensitif banget buat dibahas, dan aku juga menyembunyikan nama inisial ini aslinya. Oke, jadi pas mamanya dipanggil ke sekolahannya, mamanya ngajuin diri bahwa anak gue dibully nih, mau ngasih tahu ke sekolahannya, mau minta tuntutan pembelaan. Dan pas mamanya ke sekolah, kalian tahu anak SD macam apa yang gak punya attitude baik, bahkan sama orang tua yang lebih tua, yang seharusnya dihormatin, malahan pas belanya datang sama orang tuanya datang ke sekolah, orang tuanya ini dikatain gila, ibu Bella gila kayak gitu. Dan pas nyampe di sekolah, mamanya Bella nih ya sedih, kecewa sama perlakuan dari tindakan dari sekolah, karena menurut dia tuh gak adil. Nah, Bella ini gak cuma dibully satu kelas, Bella ini dibully satu angkatan, bahkan kakak kelasnya pun ikutan juga, yang seharusnya kakak kelas mengayomi, memberikan perilaku yang baik, memberikan contoh yang baik. Ini setiap kelas, setiap kakak kelas itu pasti ada salah satu kayak ketuanya yang pastinya mewakili ngehina atau ngebully si Bella. Jadi kakak kelas ini bukannya menjadi pembela, malahan jadi pelaku pembulian. Bella melakukan tindakan yang gak seharusnya dibully sih, karena dia tuh gak salah. Dia cuman datang ke sekolah buat belajar, buat lurusin pendidikannya, malah mendapatkan respon yang negatif dari lingkungannya. Bella masih tetap diam. Ia berusaha untuk sabar, karena menurut dia kalau Bella ini ngelawan, jadi itu kayak ngabisin tenaga. Kalau gue ngelawan, justru malah ngebuat mereka makin menjadi-jadi. Jadi mereka tuh gak kapok-kapok guys, gitu. Itu pemikiran Bella pada saat itu ya. Ternyata gak cuma 1 kali atau 2 kali aja perlakuan ini, tapi ini hampir setiap hari. Bella selalu pulang nangis. Bella selalu mendapatkan hal yang tidak menyenangkan di hidupnya. Dia selalu digunjing, selalu disakitin. Dia bahkan sampai gak kuat ya. Aku pun sedih juga sih, karena masih kecil, masih SD, yang seharusnya kita main sama temen, yang seharusnya kita bahagia, yang seharusnya kita saling support pas SD, saling main, ini malahan menjatuhkan. Oke, akhirnya kelar juga. Buat kalian semua yang mau berbagi cerita ke tempat aku, kalian bisa kirim email di bawah. Cerita apa aja, horror boleh, bully juga boleh, atau perbucinan kalian, atau pokoknya intinya bebas. Yang penting kalian sopan, kalian memberikan informasi yang benar-benar nyata di kehidupan kalian,
nggak buat cerita atau gimana, bisa diambil pelajarannya dan kita sama-sama belajar dari semua yang kita lewatin di hidup kita. Ternyata Allah memberikan tempat yang bagus. Ujian ini ditunjukkan untuk orang-orang yang hebat. Oke, jangan lupa di subscribe channel aku di bawah. Jangan lupa dikasih like. Jangan lupa komen. Bye bye, see you next time guys.